Besar tentang dakwah, karena memang misi utama dari umat Nabi Muhammad adalah umatud dakwah, yaitu sebagai umatud dakwah tugasnya melanjutkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai umat terbaik pemikul tugas amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, bahkan bukan untuk kaum sendiri, untuk bangsa sendiri, tapi linnas, untuk semua manusia. Dan pembahasan kita tentang tema dakwah ini, insya Allah kita mulai dengan mengedepankan kajian kita ibroh dakwah, pelajaran dakwah dari surah-surah Al-Quran. Karena memang inti dari seluruh ayat Al-Quran pada dasarnya adalah tuntunan dakwah bagi Rasulullah SAW pada umatnya. Karena itu Al-Quran adalah hudan, petunjuk dalam segala aspek, dan petunjuk itu disampaikan melalui dakwah, melalui tabligh. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Ibrahim, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadulumati ila nur. Kitab ini kami turunkan kepadamu Muhammad untuk kamu mengeluarkan manusia minadzulumat ila nur, dari kegelapan pada cahaya. Jadi inti dari turunnya Al-Quran kepada Rasulullah adalah bagaimana Nabi mengajak umat manusia ini keluar dari kegelapan segala aspek kehidupan kepada cahaya, yaitu cahaya Al-Islam. Dan itu semuanya adalah dilakukan melalui proses ad-dakwah. Nah, yang kita angkat adalah fikih dakwah dalam surah Yusuf. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan fikih dakwah? Fikih dan dakwah terdiri dari dua suku kata, yaitu al-fiqhu dan ad-dakwah. Fiqhu itu sendiri artinya adalah al-fahmu, adalah pemahaman, pengertian. Fahmu irodil mutakallim min kalamihi. Fikih ini adalah memahami, mengerti perkataan seseorang dari kata-katanya. Jadi faham terhadap maksud dari ucapan perkataan orang yang berkata, itu dengan al-fiqhu. Maka disebut fikih Islam, artinya adalah pemahaman terhadap Islam, yaitu pemahaman terhadap kandungan ajaran Islam. Kandungan ajaran Islam ini unsur utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka fikih adalah pemahaman yang mendalam, yang benar terhadap kandungan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran firman Allah, hadis Nabi sabda Rasulullah. Nah, karena al-fiqhu itu adalah pemahaman, sedangkan pemahaman manusia ini memiliki keterbatasan. Maka ada yang memahaminya sangat mendalam, ada yang memahaminya setengah dalam, ada yang memahaminya mungkin dangkal. Nah, sebab itulah kenapa dalam fikih dikenal dengan ikhtilaf, dikenal dengan perbedaan. Yang berbeda itu bukan Al-Qur'annya, yang berbeda itu bukan sunnahnya, hadisnya, tapi yang berbeda itu adalah pemahamannya, karena keterbatasan tadi. Maka dalam fikih
Ada disebut dengan fiqhul ikhtilaf. Jadi fikih perbedaan. Kenapa ada ikhtilaf? Ikhtilaf apa yang dibolehkan, ikhtilaf apa yang diharamkan. Nah, ini fikih. Jadi tidak mungkin kita berbicara fikih, belajar fikih itu monolitik, homogen, karena itu bukan karakter fikih. Itu karakter akidah. Kalau akidah mesti satu, mesti sama. Tapi kalau fikih itu pemahaman. Hanya saja, nah ada pemahaman, ada ikhtilaf yang dibolehkan dalam Islam, ada ikhtilaf yang diharamkan. Maka ada ikhtilaf fikih yang mubahah, ikhtilaf fikih yang dibolehkan, ada ikhtilaf fikih yang muharramah, ikhtilaf fikih yang diharamkan. Yang mubah itu adalah ikhtilaf yang sama-sama ada dalilnya, tetapi berbeda dalam istinbat hukumnya, tetapi tidak keluar dari konteks dalil itu. Sedangkan yang ikhtilaf yang diharamkan itu adalah ikhtilaf yang muncul, yang satu ada dalilnya, satu nggak ada dalilnya, atau yang satu dalilnya sahih, yang satu dalilnya lemah atau dhaif. Itu ikhtilaf yang tidak boleh. Jadi al-fiqhu artinya al-fahmi. Ad-da'wah, dakwah itu artinya adalah mengajak, menyeru, memanggil. Dari kalimat da'a, yad'u, du'aan, dakwatan. Maka kalau kita memanggil, menyeru dari atasan ke bawahan, itu jadi instruksi, jadi perintah, jadi amar. Tapi kalau menyeru, meminta, memanggil itu dari bawahan kepada atasan, itu jadi memohon. Namanya jadi doa. Maka kalau Allah memanggil manusia itu menginstruksi. Umpamanya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu li rabbikum idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu menyeru kamu, memanggil kamu, idza da'akum lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Maka kalau yang memanggil itu Allah kepada manusia, karena Allah adalah yang maha tinggi, maha mulia, maka maknanya adalah menginstruksikan, menyuruh, memerintah. Tetapi kalau kita yang memohon kepada Allah, menyeru kepada Allah, maknanya lah bermunajat, memohon. Ud'uni, panggillah aku, serulah aku, perintahlah aku. Tidak mungkin manusia memerintah, menyuruh Allah, tetapi itu memohon. Nah, maka timbul doa, permohonan. Tapi kalau menyeru itu dari yang setara, manusia kepada manusia, teman pada teman, itu dakwah artinya adalah ajakan, bimbingan, seruan. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah dakwahnya Rasul, dakwahnya kaum muslimin terhadap sesama umat manusia. Maka itu adalah dakwah dalam pengertian seruan, ajakan. Maka kalau digabungkan, fikhu dakwah itu artinya adalah fikih terkait dengan dakwah. Harus seperti apa sih dakwah itu menurut tuntunan Al-Quran, menurut tuntunan As-Sunnah. Nah, maka di antara definisi fikhu dakwah dikemukakan oleh para ulama adalah istinbatu wa fahmu tarikh da'wati wa asbabiha wa asalibiha wa wasailiha wa arkaniha wa ahdafiha wa nataijiha minal kitabi was sunnah. Yang dimaksud dengan fikih dakwah ini adalah istinbat. Jadi suatu kesimpulan, hasil pemahaman dari tarikh dakwah, sejarah dakwah. Bagaimana sejarah dakwah para nabi, termasuk di dalamnya Nabi Yusuf ini. Kemudian wa asbabiha, sebab-sebab adanya dakwah tuh. Kenapa? Wa asalibha, begitu pula uslub-uslubnya, metode-metode dakwah. Metode itu ada, diajarkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah.
Bagaimana metode dakwah itu? Wawasa iliha. Begitu pula bagaimana media-media dakwah. Bagaimana dahulu Nabi Sulaiman berdakwah mulai tulisan kepada Ratu Bilqis. Bagaimana Nabi Muhammad berdakwah mulai surat. Itu media dakwah. Wasail dakwah. Wa arkaniha. Itu rukun-rukun dakwah. Dakwah itu ada rukunnya. Ada da'inya, ada mad'unya, ada materi dakwahnya. Itu namanya rukun. Tidak mungkin seorang berdakwah tidak ada pelakunya, tidak ada objeknya, kan? Nah, maka ada rukun dakwah. Wa ahdafiha, begitu pula dalam dakwah itu ada tujuan. Ada target yang dicapai. Apa yang dicapai dari target dakwah itu? Kemudian wanata ijiha, begitu pula buah-buah dari dakwah. Apa sih buahnya, efek, dampak yang diharapkan, pengaruh dari adanya dakwah? Maka bukan dakwah kalau tidak ada dampak, pengaruh terhadap objek yang didakwahi. Minal kitabi was sunnati wa fahmi salafis salihi. Yaitu pemahaman itu diambil dari kitab dan sunnah dan pemahaman generasi terdahulu, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in yang saleh-saleh. Istinbatan wa fahman yumkinu du'atu ilallah min ardiha bi ahsani tariqatin wa aksari mula'amatin liman tawajjaha ilahi da'watu. Yaitu dengan pemahaman terhadap Al-Quran, Sunnah, pemahaman para salafus saleh, maka dapat melaksanakan dakwah itu dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya cara, dan seoptimal-optimal hasilnya. Fi mukhtalafi bi'atihim wa muta'addadi ajnasihim wa mutabayani alsinatihim wa lugatihim. Dalam setiap situasi, kondisi, lingkungan yang berbeda-beda. Wah, begitu pula perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa. Jadi pikul dan bimbing bagaimana kaum muslimin ini mendakwahkan ajaran Islam kepada seluruh manusia, seluruh bangsa di dunia yang berbeda-beda zamannya, waktunya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya. Amalan biqouli ta'ala. Nah, sebagai wujud pengamalan firman Allah Ta'ala yang dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah olehmu Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku, yaitu jalan Islam. Ad'u ilallah, aku menyeru kalian wahai manusia kepada Allah. Nah, jadi dalam surah Yusuf ayat 108 ini sudah menggambarkan tentang manhaj dakwah. Ini salah satu alasan kenapa kita mengambil surah Yusuf. Karena firman Allah katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Jalan hidup itu adalah dakwah. Kemana dakwah itu? Ilallah. Nah, ini sudah menunjukkan tujuan dalam dakwah. Maka dalam dakwah ada tujuan. Ilallah, kepada Allah. Bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada kelompok, bukan kepada mazhab, bukan pada aliran sendiri. Tetapi ilallah, kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basirah. Yaitu di atas tuntunan dalil hujah yang kokoh, bukan berdasarkan angan-angan, bukan berdasarkan kira-kira, tetapi basirah, yaitu hujah balighah, sebuah argumen yang kokoh, yang kuat. Nah, dakwah itu berdasarkan hujah yang kokoh. Ana wa manittaba'ani. Nah, dalam dakwah itu ada aku dan ada orang yang mengikutiku. Artinya apa? Dakwah itu berkelompok, dakwah itu berjamaah, dakwah itu terorganisir. Ada aku, kata Rasulullah, ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang bersamaku. Di situ ada al-jamaah.
Maka dalam dakwah itu harus berjamaah, bukan mufaraqah. Karena itu dakwah harus membangun jamaah, bukan dakwah membangun perpecahan. Ana wa manit taba'an. Aku dan orang-orang yang bersamaku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah. Keberhasilan dakwah semuanya datang dari Allah. Aku bukan orang buat syirik pada Allah. Maka inti daripada dakwah adalah mentauhidkan Allah. Nah, ini definisi yang komprehensif dari banyak definisi tentang fikih dakwah, yaitu istinbat dan pemahaman terhadap sejarah dakwah, sebab-sebabnya, metodenya, sarananya, rukun-rukunnya, tujuannya, hasilnya yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama terdahulu dari generasi sahabat sampai generasi atba'ut tabi'in. Dengan pemahaman yang benar itu dakwah dilaksanakan dengan cara yang terbaik sehingga mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan yang diperintahkan surah Yusuf ayat 108. Nah, ini yang pertama yang kita bahas terkait dengan at-ta'rif atau definisi. Apa sih yang disebut dengan fikih dakwah? Kemudian yang kedua, ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita memilih surah Yusuf sebagai bahasan kita dalam kajian silsilatut ta'lim ini? Kita akan jadikan ini silsilatut ta'lim. Jadi kajian berseri dengan memahami ayat per ayat, fase per fase dari surah Yusuf itu untuk kita ambil ilmu dakwahnya. Kenapa kita ambil dari surah Yusuf? Alasan pertama tadi telah dikemukakan ketika kita membahas definisi dakwah. Karena memang perintah dakwah secara manhajiyah itu salah satunya adalah terdapat dalam surah Yusuf ayat 108. Yaitu qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Yang kedua, bahwa surah Yusuf ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di periode akhir Makkah. Maka surah Yusuf ini surah Makkiyah. Walaupun sebahagian para ulama mufassirin itu ada yang berpendapat beberapa ayatnya, kurang lebih 5 ayat itu turunnya di Madinah. Ayat 1, 2, 3, ayat 7. Sebagian lagi para mufassirin mengatakan semuanya turun di Makkah, periode akhir Makkah. Kemudian dalam surah Yusuf ini, ini adalah didikan kepada Rasulullah sebagai da'i, di mana beliau untuk mencapai dakwah yang berhasil, yang sukses itu diajarkan oleh Allah Ta'ala bagaimana dahulu Nabi Yusuf. Maka surah Yusuf ini sekaligus sebagai tasliyah, itu hiburan. Itu adalah penentram hati Rasulullah yang sedang gelisah. Karena beliau telah berdakwah lebih 10 tahun di Makkah, tapi sambutan penduduk Mekah itu belum berubah. Masih banyak yang memusuhi, membenci dakwah Rasulullah SAW. Nah, maka surah Yusuf ini memberikan makna dan kesan yang sangat mendalam bagi dakwah Rasulullah SAW. Di samping di dalamnya adalah banyak sekali keistimewaan yang luas dalam surah Yusuf ini. Di mana keistimewaan surah Yusuf ini, teman-teman sekalian, ini adalah surah yang turun secara lengkap tentang satu kisah yang utuh perjalanan dakwah seorang Rasul Allah yang sangat unik, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana beliau sejak lahir, kemudian tumbuh menjadi anak-anak dewasa, itu dikisahkan dengan beberapa episode yang luar biasa. Karena itu surah Yusuf ini memiliki kemukjizatan dalam bidang sastra yang luar biasa, yang tinggi sekali. Banyak para sastrawan dunia, diam-diam mereka itu mempelajari, mengkaji surah Yusuf ini, dan mereka menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa
dari aspek ilmu sastra itu dari surah Yusuf ini. Ini Masya Allah. Kemudian dalam kisah Nabi Yusuf ini, itu seluruh aspek dakwah itu tercakup. Dari mulai aspek dakwah keluarga, bagaimana hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak-anak, bagaimana antara seorang anak dengan saudaranya, bagaimana kebijaksanaan seorang ayah dalam mendidik putra-putranya, sampai kepada bagaimana perjalanan hidup yang sangat berat, yang sangat pahit dialami oleh seorang calon nabi, yaitu Nabi Yusuf, di mana beliau mengalami penderitaan, dibuang ke sumur tua, lalu mengalami perjalanan jadi budak sahaya, dipenjarakan, sampai kemudian menjadi penguasa Mesir. Nah, jadi perjalanan yang luar biasa dahsyat dari seorang anak yang terbuang karena kezoliman saudaranya, kemudian terhina, dipenjarakan di negeri orang, sampai kemudian berhasil mencapai puncak kejayaan secara duniawi dan secara ukhrawi, yaitu menjadi penguasa Perdana Menteri di Mesir dan sekaligus menjadi seorang nabi. Nah ini Masya Allah. Maka tidak heran, ikhwas sekalian, surah Yusuf ini, di samping surah-surah yang lain, itu dahulu di kalangan masyarakat Muslim, bahkan sebagian besar juga sekarang masih menjaga tradisi itu, yaitu apabila seorang ibu atau seorang ayah kemudian ingin punya anak dan istrinya sedang hamil umpamanya, ya ingin punya anak seorang laki-laki yang saleh sekaligus yang tampan, itu biasanya dibacakan surah Yusuf. Sering dibacakan surah Yusuf dengan harapan nanti anaknya itu lahir cakep, ganteng, soleh, berhasil seperti Nabi Yusuf. Biasanya kalau pengen anaknya yang perempuan, cantik, solehah, dibacakan surah Maryam. Gitu. Nah, keterbatasan pemahaman ilmu banyak menjadikan ilmu yang besar ini sebatas tradisi. Padahal pesan yang besar terdapat di dalamnya itu adalah misi yang terkandung di kitab suci tersebut. Bagaimana kita membangun spirit kepada putra-putri kita, generasi kita, umat bangsa kita ini seperti yang tertuang dalam kisah Nabi Yusuf ini. Nah, sebab itu surah Yusuf ini termasuk di antara surah yang lengkap utuh disajikan dalam bentuk kisah. Dan kisah ini, nah cerita ini salah satu daripada manhaj, metode didikan Al-Quran yang sangat unik. Maka Al-Quran itu sendiri itu berulang-ulang menyajikan dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita. Nah, silakan dikaji dari aspek psikologi pendidikan, metodologi pendidikan, bahwa memang mengajarkan dengan cerita, dengan kisah yang benar, itu memiliki dimensi pemaknaan yang lebih luas daripada dengan bentuk-bentuk yang lain, perintah, larangan. Karena dalam kisah ini banyak ibrah yang sangat banyak. Sebab itulah di dalam surah Yusuf nanti di akhir ayat, di akhir surahnya dikatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh dalam kisah mereka itu adalah ibrah. Ibrah itu pelajaran yang tidak terbatas oleh hanya satu aspek saja, tetapi semua aspek kehidupan, aspek akidah, aspek ibadah, muamalah, ekonomi, politik, sosial, budaya itu ada semua. Nah, inilah di antara alasan-alasan ikhwata iman sekalian kenapa kita mendahulukan memilih pembahasan kita ini dari surah Yusuf. Nah, dalam surah Yusuf ini sebagai salah satu bukti keagungan, kemukjizatan dalam surah Yusuf, kita lihat surah Yusuf ini diawali
di ayat pertamanya ini itu dengan huruf muqatta'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Jadi diawali dengan alif lam ra, yang itu diistilahkan dalam ilmu ulumul Quran atau tafsir sebagai di antara macam-macam fawatihus suwar. Jadi pembuka surah Al-Quran itu diantaranya adalah dengan huruf muqatta'ah. Dan huruf-huruf muqatta'ah ini termasuk ke dalam kategori daripada ayat-ayat mutasyabih yang memiliki kandungan penafsiran yang sangat luas. Nah, oleh sebab itu, apabila Al-Quran diawali dengan huruf muqatta'ah, itu salah satu indikasi bahwa Al-Quran tersebut sedang membicarakan, menceritakan sebahagian daripada kemujizatan yang terkandung di dalamnya. Makanya surah Yusuf diawali dengan alif lam ra. Nah, Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan tentang macam-macam awal surah Al-Quran, di mana beliau mengatakan anau situn fi fawatihi suwar. Pembahasan macam yang ke-60 kata beliau tentang pembukaan surah di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu i'lam annallaha ibtataha suwarul Quran bi asrati anwa'in minal kalam la yahruju syai'un minas suwar anha. Ketahuilah, kata Imam As-Suyuti, bahwasanya pembukaan surah dalam Al-Quran itu ada 10 macam pembukaan. Ini dahsyat sekali Al-Quran itu. Cara mengawalinya saja dalam Quran itu, dari 114 surah, 30 juz itu ada 10 macam, 10 metode cara Al-Quran memulai surah tersebut. Nah, di antara yang 10 macam ini, karena kita tidak sedang membahas ulumul Quran ya, itu kan masuknya ke ilmu tafsir gitu. Tapi yang ingin kita jelaskan di sini, kenapa ini diawali dengan apa? Dengan huruf muqatta'ah. Al-awwal as-sana'u alaihi ta'ala was-sana'u qisman. Yang pertama, cara Al-Quran memulai surahnya itu diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan cara pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pujian sanjungan ini ada 2 macam. Pertama adalah isbatun li sifatil madhi wa nafyun wa tanzihun min sifatin naqsi. Sanjungan pujian yang sifatnya adalah menegaskan, menetapkan kemahamuliaan dan kesempurnaan Allah Ta'ala, serta meniadakan sifat-sifat yang tidak layak, tidak terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal awal at-tahmid fi khamsi suwarin wa tabaraka fi suratain wasani at-tasbih fi sab'i suwarin. Maka kita dapatkan di dalam Al-Quran, ikhwat iman sekalian, ada ayat yang dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Seperti surah Al-Fatihah. Itu sebutnya surah Alhamdulillah. Begitu pula surah ke-18, yaitu surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi. Begitu pula surah Fatir. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh. Begitu surah Al-An'am. Ada juga yang dimulai dengan pujian itu keberkahan. Tabaraka. Nah, itu ada 5 surah diawali dengan tabarak. Nah, jenis yang kedua ini adalah hurufut tahajji fitis'in wa isrina suratan. Jadi di antara
cara metode Al-Quran memulai menyampaikan pesan-pesannya dalam bentuk surah-surah Al-Quran itu yang kedua itu adalah bentuk huruf-huruf hijaiyah yang dibaca secara terputus, maka disebut huruf muqatta'ah. Maka huruf muqatta'ah ini, ikhwata iman sekalian, kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu Masya Allah, huruf-huruf muqatta'ah ini. Di mana kalau kita baca, ada yang satu huruf saja sebagai pembuka surah itu. Umpamanya apa? Surah Al-Quran yang pembukanya satu huruf saja. Umpamanya surah Qaf, kemudian surah Nun, kemudian surah Shad. Itu diawalinya satu huruf saja. Qaf, Nun, Shad. Kemudian ada yang diawali dengan dua huruf saja. Seperti Toha, kemudian Yasin. Nah ini diawali hanya dengan dua huruf saja. Ada yang diawali dengan tiga huruf. Ini seperti Alif Lam Mim. Kemudian Alif Lam Ra. Ada yang diawali dengan empat huruf. Seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini diantara cara-cara Al-Quran menurunkan. Nah, para ulama itu menyebutkan seluruh huruf-huruf yang diulang itu majmu'ul hurufil madkurati fi awalis suwari bihadfil muqarrar minha arba'ata asyara harfan. Jadi kalau kita hitung jumlah huruf muqatta'ah yang dipakai mengawali surah-surah itu semuanya itu ada 14 huruf, yaitu alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ya, ain, to, sin, ha, qaf, nun. Itu kalau disusun jadi kalimat itulah nafsun hakimun qati'un lahu sirrun. Nafsun, nun dan so, hakimun, yaitu ha, kaf, ya, mim. Qati'un, qaf, to, ain, lahu sirrun, lam, ha, sin, dan ro. Yang artinya itu kalau diartikan nafsun hakimun. Al-Quran ini adalah sebuah nas, sebuah teks, sebuah dalil yang amat bijaksana. Qati'un, qati'un yang pasti kebenarannya. Lahu sirrun, yang ia mempunyai rahasia-rahasia. Ini subhanallah. Dari huruf-huruf Al-Quran ini yang disebut dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah di awal surah. Ternyata itu ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam pembukaan surah. Termasuk di dalamnya surah Yusuf ini yang diawali dengan Alif Lam Ra. Nah, para ulama di dalam memahami tentang permulaan surah ini dengan huruf muqatta'ah berbeda pendapat. Nah, ini sebut saya katakan tadi pemahaman para ulama. Karena memang tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti, yang menetapkan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang apa maksud makna daripada huruf-huruf muqatta'ah di awal surah itu. Maka kata Ibnu Katsir, qad ikhtalafal mufassiruna fil hurufil muqatta'ati allati fi awailis suwar. Faminhum man qala hiya mimma iktasarallahu bi ilmihi faraddu ala ilmaha ilallah wa lam yufassiruha. Para ulama berbeda pendapat dalam mensikapi huruf-huruf muqatta'ah di awal surah Al-Quran. Di antara para ulama ada yang berpendapat huruf-huruf muqatta'ah di awal surah itu adalah rahasia ilmunya Allah. Maka
tidak perlu ada upaya menafsirkan. Nah, ini pendapat yang pertama. Karena itu biasa tidak ditafsirkan. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah saja yang maha tahu apa maksudnya. Alif lam mim alif lam ra. Wa minhum man fassaroha. Tetapi di antara sebagian ulama yang lain yang berpendapat masih bisa ditafsirkan. Karena Al-Quran tidak diturunkan sia-sia. Pasti mengandung pengertian, didikan. Nah, kewajiban kita menggalinya, mendalaminya. Ini pendapat yang kedua. Lalu kalau begitu apa di antara tafsiran yang terdapat dari huruf-huruf muqatta'ah itu? Maka sebahagian menafsirkan innama hiya asma'us suwar. Yang berpendapat menafsirkan ini, pertama mereka berpendapat yaitu itu artinya adalah memberi nama surah tersebut. Jadi kalau ada surah diawali dengan Yasin, itu surah Yasin. Kalau ada surah diawali dengan Toha, itu surah Toha. Kalau diawali dengan Hamim, itu berarti surah Hamim. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Nah, maka timbullah nama surah berdasarkan huruf muqatta'ah tersebut. Ini pendapat yang menafsirkan. Kemudian pendapat yang lain bahwa yang dimaksud dengan nama-nama surah tersebut itulah Ismullahil A'dham. Jadi sebetulnya huruf-huruf muqatta'ah ini menggambarkan dari nama-nama Allah yang besar, yang maha agung. Itu adalah singkatan-singkatan dari sifat-sifat Allah yang maha agung. Umpamanya alif adalah Allah, lam adalah menunjukkan kepada ilmunya. Jadi seluruh huruf-huruf muqatta'ah yang disebut dalam Al-Quran itu semuanya adalah menggambarkan tentang asma'ullah, nama-nama Allah. Nah, jadi yang pertama berpendapat huruf muqatta'ah itu adalah asma'us suwar, nama-nama surah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah nama-nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian lagi ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu adalah menggambarkan hitungan-hitungan. Nah, jadi ini ada yang berpendapat hitungan-hitungan. Umpamanya kalau ada kalimat alif, alif itu menggambarkan jumlah tertentu. Ada yang mengatakan al-alif itu adalah wahidatun, walam salasun, wal mim arbaun, wasod sabun. Nah, jadi ada yang menghitung urutan huruf-huruf itu muqatta'ah yang terputus di awal surah itu sebagai simbol isyarat kepada hitungan tertentu. Makanya timbullah ada orang yang mencoba menghitung umur dunia, menghitung umur umat Nabi Muhammad, ada yang mencoba menghitung hari kiamat, itu dengan menakwilkan huruf-huruf muqatta'ah di awal surah. Nah, terkait dengan pendapat yang terakhir ini, yaitu huruf-huruf muqatta'ah di awal surah sebagai isyarat kepada hitungan umur, seperti umur Nabi, umur umat Nabi, umur dunia, kemudian umur kiamat. Nah, maka oleh Al-Imam Ibnu Katsir itu dikomentari khusus. Kata beliau, "Fahadha madaruhu ala Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wa huwa mimman la yuhtajju bima in farada bihi. Summa kana muqtada hadal maslak in kana sahihan ayah sabama li kulli harfin al-hurufil arba'ah asyar allati dzakarnaha. Wa dzalika yablughu minhu jumlatan katsiratan wa in husibat ma'at takarrur fa'atam wa'adham. Wallahu a'lam." Kata beliau bahwa sumber daripada riwayat-riwayat, cerita-cerita tentang awal surah itu dari huruf-huruf muqatta'ah tertentu menunjukkan tentang hitungan jumlah umur seseorang, umur Nabi, umur umat Nabi Muhammad,
hitungan tahun menuju kiamat. Itu kata beliau semua sumbernya itu adalah mengerucut kepada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Saib Al-Kalbi, dan itu orang yang tidak bisa dijadikan pegangan di dalam periwayatannya kata beliau. Karena kalaupun itu benar kata beliau, bagaimana menghitung kepastiannya, urutannya itu bagaimana dari yang 14 itu. Dari tadi itu nasun, hakimun, qatiun itu apa ngitungnya alif dulu atau nun dulu atau ya dulu. Nah, karena Al-Quran sendiri yang turun berdasarkan huruf muqatta'ah itu kan tidak berurutan. Al-Baqarah umpamanya walaupun itu di surah kedua, tetapi turun ayatnya kan bukan kedua, turun surahnya. Kedua itu urutan di mushaf. Tapi kalau turunnya kepada Rasulullah itu adalah setelah Rasulullah di Madinah, sudah terlewat oleh ratusan surah yang lain. Nah, karena itu disimpan di urutan kedua itu di mushaf, tetapi turunnya itu. Nah, karena itulah kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, ala kulli hal ikhwas sekalian, satu hal yang bisa diambil kepastian, ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah pasti itu berbicara tentang suatu kemukjizatan yang besar yang terkandung di dalam Al-Quran. Terkandung dalam Al-Quran itu suatu kepastian. Nah, oleh sebab itulah kalau kita baca baik Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran, selalu diikuti dengan penjelasan ayat-ayat tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Hanya satu dalam Al-Quran yang diturunkan dengan huruf muqatta'ah tapi tidak langsung menyebutkan kemukjizatan Al-Quran. Umpamanya kalau Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi, itu ke Alkitab, ke Al-Quran. Begitu pula kalau nun wal qalami wa ma yasturun, ke Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu semuanya menerangkan kemujizatan Al-Quran. Tapi ada satu dalam Al-Quran yang tidak langsung tentang redaksi ayat Qur'annya, tetapi berbicara tentang apa yang diisyaratkan Quran, yaitu seperti dalam surah Rum, Alif Lam Mim, golabatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di golabihim sayaglibun. Itu surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, golabatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi, fi adnal ard, di negeri yang terdekat, wa hum min ba'di golabihim sayaglibun, tapi mereka setelah kalah nanti akan mendapat kemenangan. Nah, ini surah Rum tidak berbicara tentang kemujizatan Al-Qur'annya, tetapi berbicara tentang peristiwa yang diberitakan Al-Qur'an, yang pada intinya tetap menunjukkan kebenaran, keagungan, kemujizatan Al-Qur'an, yaitu tentang pertempuran besar antara dua adidaya di masa itu, Persia dan Romawi. Nah, ini salah satu petunjuk dari Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an di dalam menyampaikan dakwahnya itu tidak melepaskan dari konteks global, tidak melepaskan dari geopolitik internasional. Walaupun Rasulullah masih sebagai masyarakat kecil di Mekah, tapi Al-Quran telah mengajarkan tentang bagaimana persaingan dahsyat dua adidaya di masa itu, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, kembali ke surah Yusuf ini, nah, di dalam surah Yusuf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Yusuf ini dengan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Mubin yang sangat jelas. Nah, pada ayat ini Al-Quran disifati dengan kalimat Al-Mubin, artinya yang nyata atau yang menjelaskan. Di antara hikmahnya karena kisah Nabi Yusuf ini dan peristiwa-peristiwa yang dialami di Mesir termasuk kisah sejarah yang kurang dikenal pada masyarakat Arab sebelum datangnya Al-Quran, baik secara global apalagi secara rinci. Jadi kisah Nabi Yusuf itu termasuk kisah yang
tidak banyak dikenal oleh masyarakat Arab waktu turunnya Al-Quran ini. Termasuk Rasulullah sendiri tidak mengetahui tentang detail dari kisah Nabi Yusuf ini. Maka kandungan surah ini menjelaskan secara rinci kisah Nabi Yusuf. Dengan demikian sangat relevan dengan menyipati tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas. Sekaligus menjelaskan. Jelas dirinya sendiri dan menjelaskan kepada siapapun yang membacanya. Jadi al-mubin itu adalah fa'il dari abana yang berarti menjelaskan secara tuntas dan sempurna. Nah, maka di antara kemujizatan dalam surah Yusuf ini, Al-Quran menampilkan kisah Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sangat jelas, tegas. Yang kedua, bahwa turunnya surah Yusuf sebelum Nabi bergaul dengan penganut Yahudi di Madinah, menunjukkan sebagai mukjizat yang besar bagi Nabi, di mana beliau diberi ilmu tentang para Nabi terdahulu tanpa membaca dan mempelajari dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi di awal surah saja, surah Yusuf ini adalah sebuah dari aspek dakwah, sebuah didikan bagaimana komunikasi Al-Quran dengan masyarakat yang didakwahinya. Dalam hal ini adalah masyarakat jahiliyah di Jazirah Arab, khususnya di Mekah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah sudah ada kaum Yahudi, di mana Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu adalah membawa informasi yang akurat, membawa ilmu pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya oleh masyarakat. Maknanya apa? Maknanya bahwa dakwah itu adalah membawa pencerahan. Dakwah itulah membawa ilmu yang benar. Kalau ilmu itu telah ada di masyarakat, lalu terjadi kesalahan, maka dakwah datang untuk mengoreksi. Kalau ilmu itu baru nggak ada di masyarakat, maka dakwah datang membawa ilmu yang baru sebagai pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian dakwah itu datang untuk memberikan harapan yang benar kepada orang-orang yang didakwahi. Nah, maka Al-Quran menyatakan diri, tilka ayatul kitabil mubin. Ini surah Yusuf ini adalah kandungan ayat-ayat yang penuh kebenaran, sekaligus menjadi mubin, menjadi nyata, pembukti akan mukjizat-mukjizat yang terkait dalamnya. Nah, ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Quran itu kepada engkau Muhammad Arabiyyan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, memahami. Jadi Al-Quran turun kepada Rasulullah, disampaikan kepada kaumnya, bangsa Arab, maka otomatis Quran ini Arabiyan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar mereka memahami. Pertama, penjelasan yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran ini dengan bahasa Arab, yang merupakan bahasa yang dipakai bangsa Arab sebagai umat Nabi Muhammad yang pertama kali menerima dakwah. Menjadi pelajaran bahwa mengajarkan ilmu dan mendakwahi manusia dengan bahasa yang dipakai mereka, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Maka kenapa seorang da'i adalah orang yang paling fasih dengan bahasa kaumnya. Maka jika dia seorang da'i di Sunda, pasti orang Sunda akan sangat memahami kalau disampaikan dengan bahasa Sunda. Kalau dia seorang da'i di Jawa, maka masyarakat Jawa akan lebih meresapi dakwah disampaikan oleh bahasa Jawa karena akan mengena dengan budaya mereka. Karena bahasa itu sebagai simbol budaya mereka. Bangsa Indonesia ya tentu akan lebih menghayati ketika disampaikan dengan bahasa Indonesia. Bangsa Arab juga demikian. Maka penguasaan bahasa itu adalah mutlak
wajibkan bagi seorang dai. Maka Rasul adalah orang yang absohu kalaman, orang yang paling fasih bahasa dari kaumnya itu. Yang kedua, penyebutan Al-Quran ini dapat dimaksudkan kepada keseluruhan kitab Al-Quran dari awal surat sampai akhirnya. Dan dapat juga dimaksudkan kepada satu surah saja. Bahkan satu ayat pun dari surah sebut Quran. Nah, jadi kalimat Al-Quran itu bisa digunakan maknanya ke satu mushaf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Bisa maksudnya adalah satu surah saja. Jadi satu surah pun ini Al-Quran. Bahkan satu ayat saja itu disebut Al-Quran. Maka apabila kita melihat punya satu lembar dari mushaf Quran tergeletak di tanah, dikatakan, oh itu Al-Quran itu. Padahal hanya satu ayat, hanya 2 ayat. Nah, maka Al-Quran mengatakan satu ayat, satu surah pun itu disebut dengan Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang ketiga, dari ayat ini dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini merupakan wahyu penutup dari semua kitab para nabi, menunjukkan kemuliaan dan keagungan kedudukan bahasa Arab dari semua bahasa manusia. Nah, maka orang yang melecehkan, orang yang sinis terhadap bahasa Arab dalam konteks sebagai bahasa Al-Quran, maka diragukan dia kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada agama. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu kebetulan memilih bahasa sebagai pengantar wahyunya kepada manusia untuk kitab suci yang terakhir yang abadi sampai hari kiamat. Kalau bahasa itu tidak mempunyai keistimewaan. Maka silakan kaji di semua aspek. Tidak ada bahasa di dunia ini yang bisa abadi, bisa bertahan dalam jangka 15 abad. Masih utuh bahasa aslinya ada. Karena berkat Al-Quran sebagai wahyu terakhir diturunkan dalam bahasa Arab. Maka otomatis bahasa Arab terlindungi. Maka Allah Ta'ala memilih dengan bahasa Arab dan mewajibkan semua kaum muslimin untuk beribadah pokok dengan bahasa Arab, menunjukkan di dalamnya ada keistimewaan. Maka orang-orang yang menghinakan, melecehkan, atau sinis terhadap bahasa Arab dalam konteks ini, itulah orang-orang yang di dalamnya hatinya ada ghil, ada keburukan niat, ada keburukan nafsu. Karena dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara kelebihan bahasa Arab selain keindahan susunan kata dan kalimatnya, ketinggian gaya bahasa serta sastranya, keindahan ungkapannya, juga karena kedalaman dan keluasan cakupan maknanya. Sehingga mampu menyimpan kandungan dan rahasia yang banyak dengan ungkapan yang singkat. Sehingga dengan demikian terdapat dalam Quran itu seluruh keistimewaan prosedural dan materialnya. Ia merupakan kitab suci yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling agung, pada bulan yang paling mulia, dengan bahasa yang paling fasih. Sehingga dengan demikian terkumpul pada Al-Quran itu seluruh aspek kemuliaan dan keistimewaan. Maka kalau kita berbicara keistimewaan, kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci, itu tidak bisa dipisahkan. Salah satu aspek penyempurnanya adalah karena dia dalam bahasa Arab. Dan yang kelima, ini yang terakhir, kandungan yang terdapat di dalam surah Yusuf ayat ke-1 dan ke-2 ini, menerangkan pentingnya kedudukan akal dalam Islam. Jadi Allah turunkan dengan bahasa Arab ini la'alakum ta'qilun. Karena dengan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab juga mendorong manusia untuk belajar dan menggunakan potensi akalnya secara maksimal. Untuk mengetahui seluk-beluk bahasanya, kaidah-kaidahnya, petunjuk-petunjuknya kepada suatu maksud, kandungan, makna, dan bahasa yang lainnya. Sehingga dapat memahami kehendak Allah yang menurunkannya secara lebih tepat. Ikhwah sekalian, begitu dahsyatnya keistimewaan yang terkandung dalam bahasa Arab yang dipilih menjadi bahasa Al-Quran sebagai inspirasi terhadap ilmu.
Betapa banyak macam ilmu yang muncul dari Al-Quran. Dari aspek bahasanya saja. Ini Masya Allah. Dari mulai ilmu nahu, sorof, balagoh, ma'ani, mantik, arud, dan lain sebagainya. Itu baru dari segi redaksionalnya. Belum lagi dari segi kandungan-kandungannya. Maka tidak heran kalau Al-Quran oleh Allah turunkanlah bahasa Arab sehingga memiliki kandungan penafsiran untuk sepanjang zaman yang tidak pernah putus, yaitu kesesuaiannya dengan zaman yang dihadapi. Ini muqaddimah dari surah Yusuf, 2 ayat sebagai pengantar kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang bagaimana kita akan mempelajari tentang konsep atau konsepsi dakwah yang diajarkan Allah Ta'ala mulai surah Yusuf ini. Jadi dakwah harus dimulai dengan sebuah gagasan besar, sebuah impian besar, sebuah ilmu yang luar biasa, dan dengan segala perangkat-perangkat yang tersedia, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menceritakan, mengkisahkan perjalanan dakwah seorang nabi pilihannya sebagai ibrah bagi dakwah nabi tercintanya, itu Nabi Muhammad SAW melalui kisah. Memang dakwah harus diawali dengan gagasan yang besar. Rasulullah SAW itu, begitu pula nabi-nabi dan rasul yang lain ketika akan berdakwah, maka tidak sekonyong-konyong menerima wahyu begitu saja, tetapi adalah diinspirasi oleh situasi kondisi lingkungan yang sangat buruk, situasi lingkungan yang sangat rusak secara spiritual, secara moral, akhlak, secara sosial, politik, ekonomi, itu hancur-hancuran. Maka ketika kehancuran sudah pada puncaknya itu, butuhlah seorang pembaharu, seorang rasul. Rasul itu kan, nabi dan rasul itu seorang reformer, seorang pembaharu, reformis, mereformasi kehidupan sosial untuk ditata kembali menjadi segar, menjadi baik. Nah, maka menarik kalau kita bicara tentang proses dakwah Rasulullah. Kenapa yang pertama kali dialami oleh Rasul dalam dakwahnya itulah mimpi dulu, ya kan? Kita mungkin lagi di pondok ingat itu kalau belajar Bukhari itu, yang pertama dia adalah bab kitab Badil Wahyi, ya kan? Permulaan wahyu. Nah, ketika kita berbicara tentang bab permulaan wahyu, apa yang pertama dibahas? Bukan Iqra dulu, tetapi tentang mimpi, ya kan? Nah, di situ dikatakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yas salihah, au ru'yas shadiqah. Bahwa yang pertama kali datang kepada Rasulullah dalam perjalanan menjadi nabi menerima wahyu itu tidak langsung Jibril datang atau wahyu turun, tetapilah ar-ru'yas shadiqah, itu mimpi-mimpi dulu. Jadi Rasul sering mimpi. Nah, jadi itu gambaran bahwa memang manusia itu berangkat dari sebuah mimpi yang besar. Tapi bukan mimpi di siang bolong, tapi ini sebuah mimpi yang besar. Mimpi yang muncul dari sebuah keinginan, obsesi yang luar biasa, dan dia yakin bisa meraihnya. Nah, karena itulah kenapa di dalam pepatah bahasa Arab itu ada ungkapan inna haqqaiqal yaum ahlamul ams, bahwa apa yang menjadi realitas saat ini, kenyataan saat ini, itulah impian-impian kemarin, impian-impian masa lampau. Begitu pula wa ahlamul yaum haqqaiqul ghad, apa yang menjadi mimpi kita hari ini harus jadi kenyataan besok. Nah, jadi kita muncul umpamanya sebuah buku novel ya, yang ditulis oleh siapa itu ya, sang pemimpi itu kan, Laskar Pelangi itu kan, itu juga ada kaitan. Memang manusia diawali dari mimpi yang baik. Nah, nanti kita akan bertemu dalam surah Yusuf itu.
bahwa permulaan kisah tentang Nabi Yusuf itu adalah mimpinya Nabi Yusuf itu sendiri. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat dalam tidurku, maksudnya mimpi, bahwa ada 11 bintang, matahari dan bulan kok bersujud kepada aku. Nah, itu sebuah gambaran. Nah, jadi artinya ketika kita menggerakkan dakwah, kita punya punya imajinasi. Mau seperti apa sih yang kita inginkan dari umat ini gitu. Apakah dakwah ini hanya dianggap sebagai sebuah proses rutinitas saja? Ngaji, ya sholat, ngaji, sholat. Atau dakwah itu ada sebuah tujuan yang besar, yang diagendakan, sebuah mimpi. Nah ini, dakwah tanpa sebuah mimpi tidak akan memberi perubahan apa-apa. Karena tidak ada agenda ide besar yang dipersiapkan sebagai sebuah umat. Nah itulah saya kira gambaran sebentar sedikitnya. Kalau saya buka semuanya itu kan belum kita bahas nanti satu-satu ayatnya ya. Terima kasih, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Barakallah. Tayyib Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Pak Medi. Pak Medi ini menyampaikan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara dakwah di lingkungan yang belum mengenal sunnah? Ini dari Pak Medi Bekasi. Baik. Terima kasih Pak Medi. Dakwah itu nanti ada yang disebut dengan auliyatud dakwah, aulawiyatud dakwah, yang disebut dengan prioritas dakwah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, maka beliau menerangkan tahapan-tahapan dakwah. Ya Mu'ad, innaka taqdamu qauman min ahli kitabin faj'al awwala ma tad'u ilaihim syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa inhum ata'uka bidzalika fa ahbirhum innallaha iftarada alaihim khamsa shalawatin fi yaumin wa lailatin wa inhum ata'uka bidzalika fa ahbirhum fa a'limhum innallaha iftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, kamu aku utus untuk dakwah di suatu kaum. Tapi kamu harus tahu, kaum itu ahli kitab. Nah, jadi Rasul mengajarkan siapa objek yang akan kamu dakwah. Ahli kitab. Maka kata Rasulullah, hendaklah yang pertama kali ajarkan kepada mereka tentang makna la ilaha illallah dulu. Jangan dulu bicara tentang ikhtilaf, perbedaan, ini sunnah, ini bid'ah, ini. Orang mereka itu tauhid aja belum tahu gitu umpamanya. Nah, jadi jangan dulu dikacaukan pikirannya dengan konflik-konflik, polemik-polemik, ikhtilaf-ikhtilaf. Tetapi ajarkanlah yang pokok dulu kata Rasulullah, bahwa Allah itu Maha Esa. Apa makna tauhid dalam Islam dan makna tauhid dalam perspektif ahli kitab, itu dulu yang diluruskan kata Rasulullah. Nah, kata Nabi, fa'in hum atau kalidalik, kalau mereka sudah paham itu, sudah menuruti kamu itu, baru fa'alimhum, dalam riwayat lain fa'ahbirhum, ajarkan bahwa Allah telah mewajibkan mereka sholat yang 5 waktu. Rasulullah membatasi mengajarkan sholat 5 waktu dulu ini kepada mereka. Jangan dulu baru masuk Islam diajarkan sholat fardu 5 waktu, sholat tahajud 11 rakaat, sholat tarawih ada yang 23, ada yang 39, 40. Ini orang baru masuk Islam langsung kabur lagi kan gitu. Nah, jadi tapi kata Nabi cukup ajarkan 5 waktu. Kalau mereka telah paham itu, telah taat itu, ajarkan, ada kewajiban yang lain itu. Nah, artinya bahwa kita dakwah dimanapun, dalam situasi lingkungan apapun, itu adalah harus memahami tentang kondisi keilmuan dari lingkungan sekitarnya tadi. Ini disebut dengan memahami bahasa mereka. Memahami bahasa mereka. Karena ilmu manusia, taraf peradaban manusia itu tercermin dari bahasanya. Kalau bahasanya saja masih penuh dengan bahasa yang mengandung
kesyirikan, kebid'ah, oh berarti taraf ilmu itu bisa di sana. Itu sebagai contohnya. Nanti banyak bukti-bukti dari Al-Quran maupun hadis Nabi tentang bagaimana seseorang harus mendekati kaumnya itu dengan pendekatan tadarruz. Nah, pendekatan bertahap, tidak bisa sekaligus. Masalah yang sunnah dengan masalah yang makruh, masalah yang bid'ah, itu urutan keberapa gitu. Di dalam suatu lingkungan bisa berbeda. Nah, ada satu lingkungan yang memang itu sudah sampai di sana, ada yang belum. Itu demikian. Wallahu a'lam.